Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya. Kesampaian juga ini dulu saya ingin mengadakan kajian nahwu wadih, baru bisa terlaksana sekarang. Ini ada berapa ini pesertanya ini? Ada lebih dari 10 ya? Ya, ada Mbak Devi juga ini. Ya, di sini mungkin ada beberapa dari teman-teman yang sudah pernah mempelajari nahwu wadih ya. Ini dari teman-teman semester 4 yang ahwat. Mungkin tahun kemarin sudah sempat saya bahas ya di buku pertama. Selanjutnya memang belum. Ini nahwu wadih ini sebetulnya sama pengarangnya sama dengan yang kita pelajari di Balaghah al-Wadihah, yaitu Ali Al-Jarim wa Mustafa Amin. Sama Balaghah Wadihah, Nawan. Makanya nanti yang kita lihat bentuknya itu sama. Jadi pertama akan dimulai dengan contoh, kemudian pembahasan, selanjutnya adalah kaidah. Ini Ikhwan, nih berapa orang ini yang ikut? Ada ya, apa ya? Nggak apa-apa, ini pesertanya sedikit, nggak apa-apa, nanti saya record, kemudian nanti bisa disebar ya ini hasil rekamannya, atau mungkin nanti akan di upload juga bisa, di-upload di website atau di YouTube. Akun punya milik milik Ustadz Dede, Arabic Language Online Course atau apa itu, saya juga lupa apa kepanjangannya. Oke. Ya, sekilas tentang nahwu wadih. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang belajar ilmu nahwu. Ilmu nahwu mungkin ajrumiyah, ya kan, ajrumiyah, imriti, kemudian alfiyah. Mengapa pertanyaannya mengapa saya memberikan kajian nahwu wadih dari jilid 1 sampai jilid ke-5? Karena saya sudah pernah mengajar gitu. Saya sudah pernah mengajar bertahun-tahun dengan menggunakan buku nahwu wadih. Sedangkan untuk alfiyah, imriti, kemudian ajrumiyah dulu ya. Ajrumiyah, imriti dan juga alfiyah saya sudah pernah belajar. Sudah pernah mengkaji, tapi untuk mengajarkannya saya belum pernah. Mungkin yang sudah pernah saya ajarkan itu hanya ajrumiyah. Kalau untuk yang kedua imriti kemudian alfiyah saya hanya sebatas belajar. Kalau untuk nahwu wadih kurang lebih dari 4 tahun lah saya mengajar pakai ini nahwu wadih. Nah ya, ini nahwu wadih ada 5 jilid. Ini kalau nahwu wadih ini sebetulnya isinya sama. Pada dasarnya nahwu itu sama ya isinya. Mau nahwu wadih, mau ajrumiyah, mau an-nahwu al-muyassar itu sama juga sebetulnya. Nah, dalam bab pertama, nah ini buku yang kita pakai berbahasa Arab ya, karena terjemahan yang berbahasa Indonesia saya belum menemukan PDF-nya. Mungkin untuk pertemuan besok saya buat PPT aja. Nah, pembahasan pertama adalah al-jumlah al-mufidah. Ini yang sudah paham nggak apa-apa, diulangi aja. Al-jumlah al-mufidah itu adalah apa itu al-jumlah al-mufidah? Dalam bahasa Indonesia ini adalah kalimat yang sempurna. Al-jumlah al-mufidah. Al-jumlah kalimat al-mufidah, yang bermanfaat, yang mempunyai manfaat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalimat yang sempurna. Al-amsilah. Al-amsilah itu apa artinya? Jamak minal misal. Al-bustanu jamilun, asyamsu tali'atun. Kalau dalam bahasa Indonesia,
saya pergi ke pasar, saya makan roti, adik saya menangis. Itu al-jumlah al-mufidah, kalimat yang sempurna. Tidak hanya adik saya, kenapa adik kamu? Saya pergi, kamu pergi kemana? Apakah kamu, apalah kamu, kenapa kamu? Nah, itu kalimat yang seperti ini bukan termasuk al-jumlah al-mufidah. Ini ya, ini dia al-jumlah al-mufidah. Nah, dalam ilmu nahwu ini pertama dipaparkan contohnya sama ya dengan balaghah wadihah ya. Balaghah itu kan contoh dulu. Ini juga nahwu al-wadih juga contoh dulu. Kemudian pembahasan. Nah, pembahasannya seperti tadi yang saya jelaskan singkat, yaitu idza ta'ammalna at-tarkib al-awwal. Nah, ketika kita melihat jumlah pertama al-bustanu jamilun asy-syamsu thali'atun sampai akhir ini adalah kalimat yang sempurna, maka disebut dengan al-jumlah al-mufidah. Seperti itu. Saya rasa untuk al-jumlah al-mufidah ini tidak ada kesulitan karena dalam pembahasan ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah kalimat yang sempurna. Nah, ini kaidahnya. Ini kita terjemahkan satu persatu ya. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidon kalaman. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam bahasa Arab itu ada kalimat, ada juga kalam. Kalau kalimat itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya kata. Kata itu kalimah. Kalimah yaitu kata. Sedangkan jumlah itu kita bisa mengatakannya dengan kalam. Itu susunan kata. Jumlatun minal kalimah. Jadi susunan dari beberapa kalimat, 2 atau lebih itu disebut dengan kalam. Ya. Hadza huwa kalimah dan kalam, perbedaan antara kalimah dengan kalam. Jadi kalau kita kembalikan kepada bahasa Indonesia, kata dengan kalimat. Nah, kalimat itu kalau dalam bahasa Indonesia orang mengatakan ya perkatanya itu, padahal kalau kita terjemahkan kembali ke bahasa Indonesia, kalau kita kembalikan ke dalam bahasa Arab, al-kalimah wa kalimah wahidah, yaitu satu kata, satu suku kata, satu kata, bukan suku kata ya, satu kata. Kalau kalam itu jumlatun minal kalimah. Ini di sini apa itu jumlah mufidah? At-tarkib, susunan, at-tarkib itu susunan ya. Jadi kita berada di kampus yang notabene banyak rujukan-rujukan, banyak buku-buku yang berbahasa Arab, maka kita setidaknya kita membiasakan menggunakan bahasa Arab yang sering dipakai dalam dalam kitab-kitab yang kita pakai. Tarkib itu adalah susunan. Alladzi yufidu faidatan tammatan, yang mempunyai faidah tammah. Nah, tammah itu artinya adalah sempurna, mempunyai faidah yang sempurna, yaitu kalimat yang sempurna. Al-jumlah al-mufidah tatarakkabu min kalimatain. Jumlah mufidah itu ada yang terbentuk dari 2 kalimat. Waqad tatarakkabu min aksar, dan juga terbentuk lebih dari 2 kalimat. Nah, itu adalah jumlah mufidah. Bab pertama yang kita pelajari dalam ilmu nahwu wadih adalah jumlah mufidah. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan chat, nggak masalah. Kita akan kajiannya ini berapa menit? Saya membatasi untuk kajian nahwu wadih ini per hari paling tidak 30 menit, 45 menit, ya paling molor 1 jam. Kalau 30 menit cukup, ya kita cukupkan. 45 menit cukup, ya kita cukupkan 45 menit. Yang penting nggak kosong. Dan bisa dipahami. Siapa ini yang Nurmila, Kinaya, kemudian ada ini lama nih gak ketemu, Zulfikar, kemana ini suaranya? Hilang dia. Gimana, bisa dipahami Zulfikar? Insyaallah. Gak apa-apa ya, kita mulai dari jumlah mufidah ya.
Yang namanya kita belajar kan, kita harus mulai dari awal, jangan diambil dari tengah-tengah. Supaya kita tahu apa sih sebetulnya isi dari buku Nahwadi apa. Nah, itu. Tuh, kemudian yang kedua. Nah, ini ajza'ul jumlah. Ajza'ul jumlah. Ajza' itu adalah jamak dari kata juz'un. Nah, sering kita menemukan kalimat ajza'. Apa itu ajza'? Juz'un itu satu. Kalau ajza' jamak dari juz'un. Ajza'ul jumlah. Juz'ul jumlah. Nah, di sini ada Rokiba Ibrahim Al-Hison, Sami'un Nasiha, ada Yuda'ibu Ismail Al-Qid. Ini bisa menerjemahkan nggak ini? Yang apa namanya, yang sudah bersahabat, insya Allah bisa. Rokiba. Nah, Rokiba, saya artikan dua ya, 2 atau 3 lah. Rokiba, mengendarai. Ibrahim Al-Hison. Hison itu kuda. Kemudian Yuda'ibu itu yula'ibu, memainkan. Ismail al-Qitta, Ismail bermain dengan kucing. Apa di sini? Apa di sini yang dibahas dalam judul ajza'ul jumlah? Al-kalimah. Nah, ini yang dibahas ini tadi kan pertama kita membahas tentang jumlah mufidah ya. Mana jumlah mufidah itu kita sebut dengan kalam, susunan dari kata. Nah, al-kalimatu salasah. Nah, oke. Jadi satuan kata itu disebut dengan kalimah salasah atau anwa. Ada 3. Sudah diketahui ada ismun, fi'lun, dan harfun. Tidak diragukan lagi. Pasti insya Allah semuanya paham. Dimana ismun itu ini. Kalau kita mengartikan ismun itu adalah yang sering kita dengar itu kan ismun itu kata benda. Jadi, untuk mempermudah memahami bahasa Arab itu orang Indonesia mengartikan ismun sebagai kata benda, fi'lun sebagai kata kerja, harfun sebagai huruf. Nah, udah gitu aja. Padahal sebetulnya setelah diartikan ismun itu kata benda akan bermunculan ya, ada nama orang itu juga ismun, nama negara juga ismun, kemudian apa namanya benda itu sendiri juga ismun ya kan. Jadi apa pembagian dari ismun itu nanti bermacam-macam. Nah, dengan fi'lun, nah, seperti yang sudah kita ketahui kata kerja dalam bahasa Arab itu ada berapa? Ada fi'il madi, kata kerja lampau, kemudian fi'il mudhari', fi'il amr, ya kan? Fi'il madi, fi'il mudhari', dan juga fi'il amr. Itu nanti belakangnya ada pembahasan. Fal ismu kullu lafzin yusamma bihi insanun. Nah, jadi definisi dari ismun itu kalau dicari dalam mu'jam munjid atau lisanul Arab, nah itu bukan hanya sebatas kata benda, bukan, tetapi kullu lafdzin yusamma bihi insan, itu setiap lafaz yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, jamat. Nah, jamat itu benda mati ya, benda mati. Au ayyu syai'in atau sesuatu yang lain. Jadi tidak hanya kata benda. Wal fi'al, kullu lafzin yadullu ala husulil fi'il. Kullu lafzin, setiap lafaz yadullu yang menunjukkan ala husuli amalin. Ini yang menunjukkan kata kerja. Fi zamanin khosin, di waktu tertentu. Di zamanin khosin, khusus, di zaman khusus. Itu zaman di waktu tertentu. Wal harf, wal harf kullu lafzin la yazharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Dengan huruf adalah kalimat yang tidak mempunyai makna, tidak terlihat maknanya. La yazharu ma'nahu kamilan, secara lengkap illa ma'a ghairihi, kecuali dia bersanding dengan yang lainnya, bersanding dengan fi'il maksudnya. Bersanding dengan fi'il atau bersanding dengan isim. Ini adalah huruf. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris itu pembagian kata itu banget, ada noun, ada pronoun, ada adjektif, dan lain sebagainya. Ada berapa itu? 7 atau 8, dan masih banyak lagi ya.
Nah, sedangkan kalau dalam bahasa Arab itu hanya 3. Kuncinya ismun, fi'lun, dan juga harfun. Jadi kalau kita menerjemahkan Al-Quran, apapun itu ya, mau menerjemahkan Al-Quran, mau menerjemahkan hadis, intinya itu ada 3. Apakah dia itu ismun, apakah dia itu fi'lun, apakah dia harfun. Sudah, itu saja, tidak ada yang lainnya. Hadza huwa ajza'ul jumlah. Jadi dalam ajza'ul jumlah ini yang dibahas adalah pembagian kalimat, di mana kalimat itu hanya ada 3. Hanya 3. Mengapa saya mengatakan hanya 3? Karena dalam bahasa lain itu lebih dari 3. Bahasa Inggris lebih banyak, bahasa Indonesia berapa? Siapa yang mendalami sastra Indonesia? Nah, silahkan itu dijumlahkan. Ya. Nah, kita dapat 2 bab ya ini ya, alhamdulillah. Jadi yang pertama jumlah mufidah, kalimat sempurna. Kemudian yang kedua adalah pembagian kalimat. Lanjut. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya, di sini. Nah, untuk tamrinnya nanti insya Allah per seminggu lah, per 1 minggu atau per 2 minggu nanti saya buat latihan. Tidak dinilai, tapi itu hanya untuk acuan, untuk evaluasi seberapa mampu kita menyerap ilmu-ilmu yang ada dalam nahwu wadih ini. Bisa dipahami semuanya ya? Ada yang mau ditanyakan tidak dari 2 bab ini? Mudah kok, mudah, bahkan sangat mudah. Nah, ini kalau tamrin-tamrinnya yang mau membahas silahkan. Tapi ini membutuhkan kosakata. Ini pembahasannya nanti saja. Nah, selanjutnya, tadi kita membahas tentang pembagian kalimat, taksimul kalimah. Nah, taksimul kalimah, pembagian kalimat dalam bahasa Arab itu hanya ada 3. Saya katakan hanya 3 supaya mindset kalian itu, pola pikir kalian itu, oh ternyata cuma hanya 3, nggak banyak ya yang dibahas, hanya 3, ismun, fi'lun, harfun. Kemana-mana nanti sampai belakang yang dibahas ya 3 itu, nggak ada kok yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah taksimul fi'il bi'tibari zamanihi. Nanti insya Allah setelah ini saya kirim rangkumannya. Nah, kemudian al-fi'lu al-madhi. Al-fi'lu al-madhi adalah fi'il madhi. Mana nih yang disebut dengan fi'il madhi? Nah, ini ada kata jaro, ada kalimat waqafa, ada kalimat doa, ada dakko, ada ja'a, ada baldotid dajaja. Nah, ini adalah fi'il madhi. Nah, apa itu fi'il madhi? Kalau bentuk-bentuk fi'il madhi nanti ya belakangan nggak apa-apa. Nah, yang penting kita mengetahui fi'il madhi itu apa itu fi'il madhi. Al-fi'lu al-madhi yaitu kalimat kata kerja yang menunjukkan arti lampau. Nah, jadi yang sudah dikerjakan. Jadi kalau dalam Al-Qur'an itu biasanya artinya telah. Nah, itu kalau yang artinya kata kerja kok menunjukkan arti telah, itu berarti fi'il madhi. Past tense, ya kan? Jaro al-qalbu, waqafa, doa, dakko, ja'a, baldo. Kemudian, nah itu fi'il madhi. Kaidahnya, ini kalimat-kalimatnya yang disebutkan hanya 6 ya. Ada yang lain tidak? Nah, banyak fi'il madhi itu. Jadi zahaba, ada nama, soma. Kita dalam bulan puasa kita mengambil satu kalimat, yaitu kalimat soma. Nah, soma itu adalah fi'il madhi. Nah, jadi soma, kemudian fi'il mudhari' yasumu. Nanti bahasan selanjutnya ya. Soma fi'il madhi, yaitu fi'il kata kerja yang menunjukkan makna lampau, yang sudah dikerjakan, bukan yang sedang dikerjakan. Nah, itu. Nah, ini kaidahnya. Al-fi'lu al-madhi huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zaman al-madhi. Itu kata kerja
kullu fi'lin, semua fi'il, semua kata kerja, ya dulu yang menunjukkan pekerjaan fi zaman al-madi, pada zaman pada waktu lampau, ya, yang sudah dikerjakan, itu namanya fi'il madi. Kemudian saya tidak langsung memberi contoh dalam Al-Quran, tidak, karena nanti pembahasannya nanti ujung-ujungnya panjang sekali itu. Contoh yang ada aja dalam buku dulu gitu, dipelajari. Nah, ini untuk pertemuan besok, semoga saya bisa menyiapkan dengan PPT, jadi nggak perlu buka PDF. Tapi setidaknya kalau dengan buka PDF kan kalian tahu, buku Nahwu Wadi itu ternyata yang seperti ini. Buku Ajrumiyah itu isinya seperti ini. Jadi kita nggak buta ketika disebutkan kamu pernah belajar Nahwu Wadi, pernah. Tapi mana ya bukunya ya? Covernya apa? Siapa yang nyusun? Kita nggak tahu. Nah, kemudian selanjutnya setelah fi'il madi adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Nah, di sini disebutkan al-silu yadayya. Saya membasuh tanganku. Al-basu siyabi. Al-basu, saya memakai. Nah, ya, al-bas. Al-bas itu saya memakai. Kalau saya memakai pakaian, sesuatu yang dikenakan itu lebih kepada al-basu. Kemudian nal'abu, kita bermain, bil qurah, dengan qurah bola. Namshi fil hukuli, namshi, kita berjalan. Fil hukul, hukul itu ini ladang, mau diartikan salah juga nggak apa-apa. Jadi haqqlun. Yan bahul kalbu, menggonggong. Ya. Yantabihu, intabahar. Kemudian takulu, kemudian tazbalul wardat, apa tazbalu? Mekar, ya kan? Tazbalu, mekar. Itu fi'il mudhari'. Al-fi'lu al-madi, lampau, fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' itu adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir, yaitu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan fi zaman al-hadir. Nah, ini kan tadi kan dari depan kita melihat definisi fi'il madi, ya kan? Sama kan sebetulnya gitu. Jadi bahasa Arab itu enak, kulun, semua, fi'lin, kata kerja, ya dulu yang menunjukkan. Nah, nanti sampai belakang tuh kayak gitu. Jadi nggak ada kata susah untuk memahami bahasa Arab itu. Yang penting apa? Biasakan. Nah, biasakan itu. Ya dulu ala husuli amalin, yang menunjukkan pekerjaan fi zaman al-hadir, pada waktu al-hadir. Nah, al-hadir sekarang atau mustakbal besok. Hadir sekarang kan biasanya kalau absen itu kan hadir, hadiroh, maksudnya itu hadir sekarang gitu. Mustakbal, al-hayah al-mustakbal, kehidupan masa depan. Al-mustakbal itu akan datang. Wala budda, nah ada tandanya, wala budda ayyakuna mabdu'an, dan harus, la budda, dan harus, ayyakuna mabdu'an. Mabdu itu diawali biharfin min ahrufil mudhora'ah. Jadi ada tanda fi'il mudhari'. Itu ada 4, dia itu disebut dengan ahrufil mudhora'ah. Hamzah, nun, ya, ta. Kalau nggak mau repot, dihafalkan Anita. Anita. Kan? Seperti itu. Nah, kemudian ini selanjutnya adalah fi'il amr. Fi'il amr tadi ya sudah ya. Fi'il apa namanya? Fi'il mudhari' ditandai dengan hamzah, nun, ya, ta. Nah, al-silu diawali dengan alif. Al-basu alif, nal-abu diawali nun, namshi diawali dengan nun, yanbahu diawali dengan ya.
yatanabbahu ya, kemudian ta'kulu ta, tazbalu ta. Nah, itu. Alif, nun, ta. Anita. Nah, itu namanya sering kita kenal dengan ahruful mudhari'ah, huruf-huruf fi'il, huruf mudhari', harful mustaqbal. Nah, itu disebut dengan ahruful mudhari'ah. Anita. Enak kan? 4 huruf. Nafalnya gampang lagi. Anita. Kemudian, nah, fi'il amr. Nah, kita nanti insya Allah akan berhenti di fi'il amr. Fi'il amr, il'ab, at'im, nazif, nam, tamahal, ajib. Nah, di sini adalah fi'il amr. Di sini ada il'ab. Il'ab, bermainlah. At'im, makanlah. Nazif, bersihkanlah. Nam, tidurlah. Tamahal, pelan-pelan. Ajib, temukanlah. Itu ya. Il'ab bil qura, bermainlah dengan bola. Nam mubakiron, tidurlah di awal waktu. Nah, mubakir. Ya, mubakir ya. At'im, kitokal, berikan makan kucingmu. Seperti itu. Fi'lul amr. Jadi kita ketika mendefinisikan fi'il mudhari' tadi kan tidak setengah-setengah. Yang sering kita dengar itu kan fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan makna sekarang atau akan datang. Nah, ini tadi kan dilengkapi kan dengan, nah, ditandai apa lengkap, hamzah, nun, ya, ta. Kemudian fi'il amr huwa kullu fi'lin yutlabu bihi husulu syai'in fi zaman al-mustaqbal. Fi'il amr adalah kalimat atau kata kerja yang yutlabu. Nah, kullu fi'lin yutlabu bihi husuli syai'in fi zamanil mustaqbal. Nah, jadi dia itu adalah kalimat kata kerja yang yang meminta, meminta pekerjaan. Jadi meminta jawaban dari pekerjaan itu dari kalimat kata kerja tersebut fi zaman al-mustaqbal. Pada waktu ke depan. Nah, ya kan, yang namanya perintah itu kan nggak mungkin diperintah itu berbarengan dengan dengan jawaban dari perintah tersebut. Makanlah, orang bilang makanlah kan tidak orang itu kan tidak makan ketika diperintah, tapi setelah diperintah. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Jadi fi'il madi itu zaman al-madi, lampau. Kalau mudhari itu zamanil hadir wal mustaqbal, sekarang dan akan datang. Kalau amr, nah itu khosoisnya apa itu khosois itu bahasa Indonesianya, ciri-cirinya itu adalah dikerjakan setelahnya. Nah, mustaqbal itu nggak harus besok loh ya. Setelah diperintah itu juga mustaqbal. Jadi definisi dari mustaqbal itu tidak harus besok, tetapi setelahnya itu juga mustaqbal. Seperti itu. Jadi di sini siang ini kita membahas tadi pertama adalah jumlah mufidah, di mana artinya adalah kalimat yang sempurna. Fil Quran, fil hadis, dalam Al-Quran, dalam hadis itu semua kalimat sempurna. Semua kalimat itu sempurna, tidak ada yang tidak sempurna, kecuali kalian yang ngomong. Nah, bisa jadi kalimatnya tidak sempurna. Karena apa? Karena mau diteruskan nggak tahu artinya. Kira-kira gitu. Nah, kemudian selanjutnya pembagian kalimat. Simul kalimah ada 3, ismun, fi'lun, dan juga harfun. Selanjutnya adalah pembagian fi'il. Pembagian fi'il dulu. Karena pembagian fi'il itu paling simpel. Pembagian fi'il itu hanya ada 3. Fi'lun, fi'lul madi, fi'il mudhari, dan juga fi'il amr. Itu ya, hanya 3. Nah, selanjutnya nanti kita ketemu lagi ya. Nah, besok siapa yang ada yang mau ditanyakan tidak dari pembahasan ini? Jadi sedikit-sedikit
tidak apa-apa, insya Allah. Pokoknya apa namanya, saya target buku ini harus hatam. Hatam ini 5 jilid ya, harus hatam 5 jilid. Kalau tidak selesai Ramadan, berarti kan kita Ramadan ada waktu berapa kali itu? 4 minggu, 20 hari ya kira-kira ya, 20 hari, semoga lebih 20 hari. Kemudian apa namanya, kalau nggak selesai, ya sudah kita lanjut lagi nanti setelah Lebaran mau liburan kita isi lagi. Gitu. Nanti kalau Nahwadi sudah selesai, mau lanjut lagi ke apa, ke Ajrumiyah, Imriti, kemudian Alfiyah, nggak apa-apa, silahkan. Dengan senang hati kok mengadakan kajian seperti ini untuk apa, mahasiswa-mahasiswi STIQ yang tercinta. Gimana? Ada yang mau ditanyakan tidak? Nggak ada? Nggak ada, nggak ada ya. Karena pembahasan pertama ini sangat apa namanya, sangat simpel, sudah banyak didengar, sudah banyak dibahas. Nggak apa-apa gitu. Yang penting apa namanya, kita tahu apa isi dari Nahwu Wadih itu seperti apa. Jadi saya kirim PDF yang berbahasa Arab. Jangan ada kata ya kok bukunya berbahasa Arab, ya jangan gitu yang buku aslinya berbahasa Arab kok gitu kan. Ini berapa ini peserta lainnya yang mengikuti? Ada lumayan ya. Alhamdulillah. Ini yang semester 6 siapa aja ini? Semester 6 tadi sepertinya ada, entahlah. Siapapun itu yang mau mengikuti apa kajian ini, ahlan wa sahlan. Semoga istiqomah ya, sampai akhir, bisa mengikuti kajian apa Nahwu Wadih ini mulai dari jilid pertama sampai jilid ke-5. Karena nanti kalau sudah jilid kedua, jilid ketiga, jilid keempat, apalagi jilid kelima dan jilid kelima ya, jilid kelima. Nah, subhanallah itu nanti apa namanya, kita akan lebih dalam lagi pembahasannya. Yang mungkin sekarang apa kita bisa membahas 5 subbab, 5 bab ya, ini bukan subbab, 5 bab ya, tadi jumlah mufidah, kemudian ajzaul kalimah, ajzaul jumlah, kemudian fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, dapat 5 bab ya kan. Nah, kemungkinan nanti kalau sudah masuk ke jilid 5, jilid 4, jilid 3, jilid 4, jilid 5, kemungkinan nanti dalam setengah jam, dalam 30 menit kita hanya bisa membahas 1 judul saja. Seperti itu untuk pertemuan kali ini. Wa ilal liqa fil liqa'il ati. Jadi sampai ketemu di pertemuan besok ya. Kita ketemu lagi di jam 12:30 seperti biasanya. Ya. Untuk pertemuan kali ini kita tutup dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan? 1 menit. Assalamualaikum salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat masuk. Ini izin bertanya terkait dengan buku referensi kan ilmu Nahwu Wadih ya Ustaz? Iya. Yang bertanya, apakah dalam kitab ini nanti kita akan membahas al-qawaidu li tisalil qiraah bainal amr bil amr wa ism Ustaz? Al-harokat misalnya, apakah selalu sukun terus bil amr itu ketika? Oh ya Arul. Jadi iya. Ada pembahasan Ustaz? Ada pembahasannya. Alhamdulillah, syukur. Jadi nanti kita ini ya gambar